tidak ada satupun harta di hadis. Mahalaka malun, tidak ada satupun harta yang akan hancur. Tidak ada satupun harta yang akan hancur di darat ataupun di laut. Tidak ada satupun harta yang akan hancur di darat ataupun di laut. Illa bihasbi zakati, kecuali pasti karena dia menahan zakat. Kecuali pasti karena dia menahan zakat. Nggak akan hancur. Mau orang udah doain usaha dia hancur, mau orang santet usaha dia hancur, nggak bakal hancur kalau kita zakat mah, nggak bakal. Gitu. Maksudnya gini, Allah gampang aja menghancurkan harta kita, ya. Halaka. Menghancurkan harta itu macam-macam. Ini teta caranya Allah ngancurin harta kita. Pertama, misal kita punya harta banyak, ada yang maling, atau punya rumah kebakaran, atau gempa hancur, atau kita punya kepercayaan, punya karyawan dihianati, maling, terus atau ya ini cara harta kita rusak, ya. Terus atau kita sakit keras, berjuta-juta, itu hancurkan harta. Usaha jadi payah, habis. Yang tadinya zakat cuma 250.000, 2 juta doang. Karena nggak mau, disakitin. Jadi sakit, lebih-lebih. Harusnya 250.000 doang zakat, jadi 20 juta, 30 juta berobat kemana-mana. Cara Allah ngerusak harta kita, banyak caranya. Allah bisa aja ngelaratin kita, miskinin kita, gampang aja, gampang. Kan di hadis mah apa ya? Mahalaka malun fi barin wala fi bahrin illa bihasbi zakah. Itu hadis tuh, ya. Mahalaka malun fi barin wala fi bahrin illa bihasbi zakah. Ya, hadis tidak ada satupun harta. Di hadis mahalaka malun, tidak ada satupun harta yang akan hancur. Tidak ada satupun harta yang akan hancur di darat ataupun di laut. Tidak ada satupun harta yang akan hancur di darat ataupun di laut. Illa bihasbi zakati, kecuali pasti karena dia menahan zakat. Kecuali pasti karena dia menahan zakat. Nggak akan hancur. Mau orang udah doain usaha dia hancur, mau orang santet usaha dia hancur, nggak bakal hancur kalau kita zakat mah, nggak bakal. Gitu. Maksudnya gini, Allah gampang aja menghancurkan harta kita, ya. Halaka. Menghancurkan harta itu macam-macam. Ini teta caranya Allah ngancurin harta kita. Pertama, misal kita punya harta banyak, ada yang maling, atau punya rumah kebakaran, atau gempa hancur, atau kita punya kepercayaan, punya karyawan dihianati, maling, terus atau ya ini cara harta kita rusak, ya. Terus atau kita sakit keras, berjuta-juta, itu hancurkan harta. Usaha jadi payah, habis. Yang tadinya zakat cuma 250.000, 2 juta doang. Karena nggak mau, disakitin. Jadi sakit, lebih-lebih. Harusnya 250.000 doang zakat, jadi 20 juta, 30 juta berobat kemana-mana. Cara Allah ngerusak harta kita, banyak caranya. Nah, mungkin zakat yang kita tahan, nggak dijakatin. Profesi kita
hasil gaji kita udah tepung tahun, ternyata kita nisob nih, ditahan bihasbi zakati, kecuali pasti karena nahan zakat gitu. Zakatnya penting. Ibaratnya kan kemarin apa zakat secara bahasa apa sih? At-tathiru ya, selain an-nama'u mensucikan. Jadi ibaratnya kalau kita makan harta sebulet-buletnya, semua gaji kita dimakan sama kita semua, itu seperti kayaknya udah pernah bilang, seperti kita makan ayam sama tai-tainya. Kan zakat itu secara bahasa mensucikan. Kita kalau makan harta semua kita, nggak ada yang kita zakatin ke orang, itu kayak kita makan ayam sama tai-tainya. Keluarin, itu kotoran kita keluarin, suciin, malah hancur, malah kita dimelaratin, mau Allah melaratin. Makanya usaha kita berkembang ya karena Allah mau nitipin sesuatu buat orang. Allah kasih usaha lancar Ojan karena Allah mau nitip nih mau nitip sebagian harta ke Bastilah. Karena Allah mau ke Bastilah. Cuman di jalan dia. Nah, mindsetnya harus begitu. Kalau mindset kita, alhamdulillah gaji kita sebulan, gede banget nih, alhamdulillah. Nggak sia-sia gue malam, pagi, siang usaha. Kalau udah gitu, udah seperser pun nggak rela buat ke orang. Zakat beban. Kalau udah mindsetnya gitu. Tapi kalau mindsetnya dibalik, ini Allah nitipin buat orang. Ada yang mau Allah titipin, dikasih ke kita dulu, titipinnya sedikit, kita banyak, ya seneng dong kita dikasih sama Allah. Usaha lancar tuh karena Allah mau ngasih orang lewat usaha lancar kita gitu. Kalau mindsetnya gitu, zakat nggak bakal jadi beban. Ya Tubas kasih Ojan 30 juta, Tubas mau nitip 1 juta, ya rela kan. Ini Tubas mau ngasih nih 1 juta, ntar kasihin mau nggak? Nah, diburuh dah, nih 30 jutanya buat Ojan. Diburu dah dengan cara Ojan dilancarin usahanya, ininya dikasih 30 juta, nih 1 juta ya nitip buat Bastilah ini. Masih berat juga sih, udah parah sih ya, masih berat juga. Karena pola pikir kita yang jadi berat gitu, pola pikir kita itu berat. Yakin bakal jadi beban? Nggak rela 20.000 juga dikeorangin hasil jual beli kita nih, dagang kita, hasil jerih payah kita, gaji kita, nggak rela 50.000 ke orang. Nah ya kan, ini hasil jerih payah kita, udah. Kalau udah begitu udah berat, nggak bakal zakat. Nah cepat hancur kalau gitu, cepat dimelaratin sama Allah. Hancur. Makanya kan zakat secara bahasa at-tathir, mensucikan. Kalau kita makan semua, makan ayam sama tai-tainya. Terus an-nama'u berkembang. Karena hadis gimana tadi? Mahalaka malun fi barin darat wala fi barin illa biasbiz zakat. Tidak ada satupun harta, ibaratnya harta nggak bakal hancur gitu, nggak bakal rugi gitu. Harta nggak bakal hancur di darat ataupun di lautan, kecuali kalau kita nahan zakat baru udah dihancurin.